Perkenalkan, nama saya Saifosa Marian Rubin, nomor absen 1 dengan NIM 2202612010234, kelas manajemen pemasaran C pagi. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan UAS yang sudah diberikan. Soal pertama bagian A, jelaskan tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Konsumen menyadari kebutuhan atau masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen meneliti solusi potensial, fitur produk, manfaat, dan harga. Yang ketiga, evaluasi pilihan konsumen. Membandingkan pilihan berdasarkan kriteria dan preferensi. Yang keempat, kebutuhan pembelian. Konsumen memutuskan untuk membeli produk atau layanan tertentu. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Konsumen mengevaluasi pembelian dan keputusan mereka. Pertanyaan 1B, mengapa memahami tahapan ini penting bagi pemasar? Berikan contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan. Yang pertama itu dari riset pasar, mencari tahu kondisi pasar, pelanggan, dan kepuasan yang diharapkan. Yang kedua itu penyusunan strategi pemasaran, membuat rencana berdasarkan hasil riset seperti pendekatan yang akan digunakan, eksekusi, dan pertimbangan budaya perusahaan. Yang ketiga ada eksekusi strategi pemasaran, itu melakukan rencana secara langsung untuk mencapai target pemasaran. Yang keempat dan monitoring atau kontrol eksekusi, yang menjaga jalannya strategi pemasaran agar tetap sesuai dengan rencana. Yang kelima itu ada evaluasi, melakukan evaluasi setelah semua rencana dilakukan. Adapun contohnya, yang pertama itu memasang iklan di media cetak, elektronik, atau digital. Yang kedua itu mengoptimalkan website dengan SEO. Yang ketiga itu ada bekerja sama dengan influencer. Pertanyaan nomor 2A. Mengapa kelompok referen penting dalam pengambilan keputusan konsumen? Dan berikan contoh bagaimana opini kelompok referen dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Yang pertama itu ada pemasar dapat menargetkan kelompok referensi untuk memahami keyakinan yang dianut secara luas. Yang kedua itu ada studi tentang pengaruh kelompok referensi dapat membantu pemasar mengetahui pengaruh yang dilancarkan terhadap konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang ketiga itu ada semakin besar risiko yang dipersepsi konsumen, semakin besar pengaruh kelompok acuan yang sengaja dicari. Lalu contohnya itu yang pertama ada tokoh masyarakat seperti pengusaha terkenal yang dapat mempengaruhi pelanggan untuk tertarik pada merek yang dipasarkan. Lalu yang kedua itu ada rekan kerja yang cenderung mengadopsi perilaku dan nilai yang dimiliki oleh rekan kerja mereka. Pertanyaan 2B, bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian? Jelaskan peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Yang pertama itu ada pemrakasa, anggota keluarga yang menyadari kebutuhan atau keinginan akan suatu produk atau layanan. Misalnya seorang remaja yang mengungkapkan keinginannya untuk membeli ponsel pintar yang baru. Yang kedua itu ada influencer, anggota keluarga yang cenderung memberikan pengaruh. Lalu yang ketiga ada decider atau buyer, atau anggota keluarga yang memegang peran sebagai pengambil keputusan dan pembeli. Dan yang terakhir itu ada user, anggota keluarga yang menikmati produk yang dibeli. Pertanyaan nomor 3, jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal itu terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Difusi inovasi, teori yang menjelaskan bagaimana produk atau layanan baru diterima oleh konsumen. Pertanyaan 3B, apa peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi? Pertama itu pemasaran berperan dalam mempercepat proses difusi inovasi dengan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan motivasi setiap kategori pengadopsi. Pertanyaan 4A, jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran. Bagaimana penggunaan stimulus dapat mempengaruhi persepsi? Yang pertama itu persepsi konsumen dan proses pembelajaran adalah dua konsep yang saling berkaitan erat di dalam dunia pemasaran. Persepsi merupakan proses di mana konsumen memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterima menjadi suatu gambaran yang bermakna. Sementara itu, pembelajaran adalah proses perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman. Ada pula stimulus. Stimulus adalah rangsangan yang diterima oleh konsumen dari lingkungan sekitar seperti iklan, kemasan produk, atau pengalaman langsung dengan produk. Pertanyaan 4B, sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru?
Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. Yang kedua itu buat pesan yang menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, pilih saluran yang tepat. Yang keempat, memanfaatkan visual yang menarik. Yang kelima, libatkan influencer. Yang keenam, dorongan interaksi. Yang ketujuh, lakukan evaluasi.